Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, SVP channel. Kali ini kita ada di studio. Kemarin ya kita podcast di luar, sekarang kita di studio. Gua datengin lagi, kembali lagi gua tekankan. Sebenarnya podcastnya nggak jauh-jauh sih dari anak teknik mesin juga, terutama Unpam, Unpam. Gua bersama Apep. Ya. Bapak ST. Apep Fajar Hermana, bukan Permana. ST. Salah nama. Salah nama. Jadi Apep kalau ini gue kasih sedikit ulasan. Apep ini satu angkatan sama yang podcast pertama kali datang ke sini, Iki. Nah itu mereka satu angkatan tuh. Tapi itu podcastnya udah lama banget sih, udah setahun yang lalu. Tapi kalau lu mau scroll ke bawah nggak apa-apa, ada dia kok. Udah aja. Nih gue sekarang mau bertanya-tanya ke Apep. Gimana Apep? Kabar Apep? Kabar baik bang. Iya lah, kalau nggak baik kan di sini. Iya. Nih kegiatan sehari apa Apep? Gue sih kalau kegiatan sehari-hari bang ya di bengkel bang. Di bengkel. Di bengkel. Kalau kegiatan sehari-hari. Karena dulu itu dasarnya gue disuruh kerja gue nggak mau. Disuruh kerja gue nggak mau. Akhirnya orang tua gue mungkin pusing ya, karena berharap anak laki nomor satu di keluarga kan ujung tanduk, ujung tombak. Betul. Berharap gede gitu kan. Karena gua disuruh kerja nggak mau, karena prinsip gua gini bang, gua S1, gua jangan sampai kerja sama orang. Prinsip gua begitu. Walaupun misalkan gua yang sudah kerja gitu, yang ngelamar S1 penghasilan 3 juta atau 4 juta, terus gua penghasilan 1,5 juta apa 2 juta, gua lebih bakal itu. Karena gua nyiptain karya gua sendiri. Iya, Bukan diatur sama orang lain. Betul. Itu sih dasarnya di situ kata gua. Kalau buat pribadi. Bener sih, emang gue juga maksudnya paham seperti itu. Jadi ilmu teknik yang lo dapat di universitas itu benar-benar terpakai. Kurang lebih begitu sih. Kayak gitu. Tapi berarti langsung ini. Tapi kan dasar-dasar ilmu yang lo pakai di kampus kan kepake nih, yang tadi kita bilang tuh buat yang ngelas kayak gitu kan. Lo bisa menerapkan nggak ilmu yang dari kampus itu sepenuhnya gitu di dalam usaha lo sendiri ini? Sebenarnya gini bang, gue sih kalau jujur aja di kampus itu kalau dibilang di bengkel itu paling 5%. 5%. Sisanya itu kita ngadepin customer. Iya, karena kan namanya customer orang luar juga kan, sifat customer beda-beda. Iya betul. Bikinnya juga nggak macam ini kan, beda-beda. Jadi pikiran kita harus cepat mangkap, kita berani gitu sih berbicara sama orang. Intinya. Oh iya, apalagi bengkel lo ini kan kalau nggak salah di Karawaci ya? Di Karawaci di Kelapa II Islamic. Kelapa II Islamic. Yang kita paham notabene lingkungannya seperti apa? Gitulah. Jadi menghadapi customernya lebih gini. Tapi kan tadi lo bilang customer lo itu ada dari berbagai kalangan kan, termasuk salah satunya orang luar negeri. Ada nggak kendala bahasa gitu? Maksudnya tiba-tiba dia datang ngomong pakai bahasa Inggris atau gimana? Tanpa nyuruh orang, dia pengennya yang aneh-aneh nih. Kalau bahasa pasti ya bang. Namanya dia orang luar ke orang Indonesia. Cuma begini bang. Misalnya dia bawa barang, dia mau bikin ini. Jadi gua ngelihatnya ke gambar itu, ke benda yang dia bawa. Dia maksudnya begini, gua ngerti, gitu. Jadi kita ngelihatnya ke gambar aja gitu. Gimana maksud dia, paham. Itulah salah satu dasar ilmu gambar teknik. Mas mau ngerokok bang ya? Iya, sambil ngerokok Beb. Nah, itu kan kayak gini Beb, kalau untuk yang ngelas ini berarti lu langsung datang ke lokasi kan, berarti kan kayak misalnya bikin pagar, bikin kanopi gitu. Yang orang luar nih, gua ngasih pengen tahu nih yang mas orang luar, tiba-tiba dia nggak sesuai dengan ekspektasi lu, dia marah dengan bahasa dia apa gimana? Ya itu udah resiko bang, Resiko. namanya kita bergerak
usaha di bidang jasa pasti namanya komplain ada. Cuman cara gimana kitanya kan. Iya benar. Gitu. Kalau komplain sudah pasti ada resiko. Pasti resiko. Tapi dengan catatan nih Bang, ya itu tadi yang gue bilang. Kalau misalkan kita belum paham apa dengan yang dibawa gambar itu, jangan sekali-kali nyoba berani, ya saya kerjakan. Oh, oke. Begitu, kalau orang luar ya. Iya. Gitu sih. Iya sih. Kalau orang luar kan emang lebih maunya perfect. Iya, orang luar itu. Dan enaknya orang luar itu harga nggak jadi masalah. Kalau orang luar Bang ya. Ya, paham, Iya. paham. Yang paling enak sih customer gua orang Filipin. Orang Filipin. Ada di Lipo. Usahanya bergerak dulu itu manajer di salah satu ini ya. Gua nggak sebutin pabriknya ya, Iya, di iya, daerah Jatake. Cuman dia pensiun. Dia kerja lagi di properti. Pensiun, dia buka roti. Oh. Enak banget ya. Dia kalau harga gua minta berapa aja nggak masalah. Nggak Yang masalah. penting kerjaan dia oke, turutin. Betul. Kembali lagi ke dalam kualitas juga Iya. kan gitu. Kalau itu. Kalau untuk spek-spek kan dari mana itu misalnya? Spek dari bahan-bahannya itu dia sendiri atau lu yang menawarkan? Kalau konsumen rata-rata spek nggak tahu. Nggak tahu. Nggak spek nggak tahu, dia maunya murah. Oh, dia maunya murah. Itu kan hukum dagang kan Hukum Bang? dagang, betul. Dia mau murah, gua mau mahal. Iya. Tapi kayak tadi, misalkan ada customer, Pak saya mau bikin ini dengan sekian, ukuran sekian, dia bilang mahal. Saya sudah nyari ini di bengkel lain. Karena kan sekarang harga besi itu Bang, bukannya naik ya, Iya, tapi betul. ganti harga. Ganti harga. Contohnya gue beli besi pipa 150, sekarang bisa 180, itu hampir 200. Bahkan kalau kita yang nggak tahu kualitas besi dan nyari Ya, toko betul. besi yang mana kan, toko besi itu permainan ini Bang, permainan sebutan toko. Misalkan besi ukuran 1/4, itu kalau realnya mah paling 1 mili, 1/2, Iya, betul. permainan toko itu. Ya kalau kayak itu mah kita udah paham lah permainannya seperti apa gitu. Berarti emang customer ini mintanya macam-macam, maunya bagus tapi murah. Nah, lu sendiri ngakalinya gimana? Apa lu kasih list harganya? Enggak, kalau gua patiin dulu Bang. Karena kan orang tua gua di situ usaha udah puluhan tahun, jangan sampai ada customer satu recet nih. Iya, betul. Begitu. Gua mendingan lebih dia nggak mau daripada dia oke, terus kualitas bahan gua kurangin. Iya, betul. Jadi kalau kata bahasa bengkelnya mah, lu kerja jangan sekali, gitu. Mending lanjut. Kalau dia misalkan tetap nggak masuk, ya udah cari yang lain aja. Iya sih, bener. Gitu sih kalau gua Bang. Tapi yang lebih baik begitu, Beb, daripada ngambil resiko, bener kata lu. Buka bengkel di situ 20 tahun, cuma gara-gara satu orang itu jadi bermasalah banyak dia. Kembali lagi. Emang kan kalau ini lu lebih menawarkan tentang kualitas. Harga mahal, kualitas ada gitu. Daripada lu ngurangin bahan, lu pasang ke dia, bermasalah. Itu biasanya orang mana? Itu mah nggak orang ini ya. Plus 62 kan biasanya negara-negara gitu. Orang kita ada, orang luar juga ada gitu. Paling juga nanya doang kan biasanya. Nanya harga segini, mahal gitu kan biasanya. Perbandingan harga. Perbandingan harga biasanya sih rata-rata. Berarti lu nggak menawarkan spek ya, lebih ke dia maunya seperti ini, maunya Iya. seperti ini, maunya seperti ini. Gua tangkap dulu dia maunya gimana nih Bang, bikin ini sekian. Kalau misalkan oh ya ibu mau nanya bahan apa, bahan ini gua kasih harga sekian, dikira mahal. Kalau misalkan dia kan sekarang ada mahal nih, bisa dia bilang harganya mahal Pak, kemahalan. Ya udah kalau emang gitu coba aja ibu belanja bahan sendiri, nanti kita jasanya. Ada yang mau begitu. Ada yang mau Ada begitu. yang mau dia beli besi hari Senin, kurang hari Rabu beli, itu harga udah naik lagi. Oh ternyata bener ya Pak, besi itu naik. Disitulah konsumen percaya bahwa kita nggak ngakal-ngakalin. Iya benar sih. Tapi lebih baik kayak gitu. Tapi kan cuma agak berkurang aja kan. Iya. Jadi lu cuma bayar jasanya aja kan. Biasanya harus ada jasa barang. Nah, lu ngerjain ini kalau setiap misalnya lu bikin kanopi, ada timnya berapa orang? Kalau dulu di bengkel gua banyak Bang.
Cuman sekarang enggak, karena mungkin di sisi lain ya, bapak gue ngedidik gue juga. Ya di situ itu yang kerja paman gue, bapak gue sama gue bertiga. Paling kalau kerja misalkan kayak kemarin bulan puasa kemarin yang rumah baru manggil dua apa satu. Itu pun kalau misalkan kita manggil tukang itu bang ya tukang kerja yang banyak itu sama hasilnya dengan di bengkel 3 orang. Oh, Begitu bang. Jadi kalau kata bahasa bengkelnya, lu kerja kayak kucing kering, kucing sakit gitu bang, lelungu ya jalan-jalan gitu udah. oh paham. Udah nggak masuk. Ngerti gua. Udah nggak masuk. Jadi lebih baik lu ngerjain bertiga aja gitu. Makanya gua itu bang kalau ini gua kadang nggak ada waktu buat main gitu. Gua bangun langsung buka bengkel sampai jam 5 otomatis kan capek bang, gua langsung tidur pasti. terus aja itu begitu siklus gua di bengkel. Ada nggak ada kerjaan ya gua tetap stay di situ. Karena gua kan dari 2 bersaudara, adik gua cewek, paman gua cewek semua anaknya, jadi ya siapa lagi. Iya benar sih. Betul. Tapi gua pernah denger nih cerita waktu lu kuliah sempat berantem sama dosen. Iya. Cuma permasalahan las pinggir jalan. Iya. Itu coba gua gimana tuh? Gua pengen denger. Sebenarnya gua kalau di Unggit itu gua masih sakit hati juga. Masih sakit hati juga. Sakit hati juga karena begini bang, setiap tukang elas itu skillnya beda-beda bang. Iya betul. Contohnya begini, kayak tukang elas besi WF konstruksi dan tukang elas tralis, Iya. tukang elas stainless. Itu kalau stainless di ke elas tralis kerjaan rapi banget karena dasarnya di stainless itu nggak ada sistem dempul. Jadi elas ketutup semua. Tapi sebaliknya kalau tukang tralis langsung ke stainless, acak-acakan kerjaan. Setahu gua begitu ya. Dan kalau tukang WF konstruksi itu tuh nggak perlu rapi. Yang penting kekuatan. Yang penting kekuatan. Kekuatan Betul. karena dia itu nggak main dempul apa, dia langsung dielas. Paten aja gitu. Pas paten yang Iya. penting kekuatan bahannya itu Nah. untuk itu kuat. Itu si dosen itu mungkin ya gua nggak mau sujon. Kayaknya dia kurang ngerti. Seperti itu. Ya di situ gue sedikit agak sakit hati. Ya udahlah, gue masih ingat gue ninggalin pelajaran mata kuliah dia. Gue nggak mau sebutin nama dosennya ya karena Iya, yang mau sebutin nama. jangan sebutin nama. Gue sempat sakit hati, gue ninggalin pelajaran dia. Ya udah, akhirnya dia contohnya begini yang itu bilang ngelas setang di pinggir jalan. Coba kalau misalkan ngelas setang motor terus setangnya nggak kuat jatuh, apa mau tukang las itu tanggung jawab. Padahal bang, logikanya begini bang ya, dia diem di bengkel las pasti punya basic. Nggak mungkin orang nggak punya basic diem di bengkel. Iya. Logikanya gitu sih kalau menurut gua. Dan gua pun selama tahunan di bengkel namanya nggak itu belum pernah gua namanya kayak gitu, ngelas kayak begitu. Atau mungkin juga yang dia punya pengalaman buruk tukang las pinggir jalan yang seperti lo bilang banyak permainan. Iya. Yang bengkel-bengkel nakal mungkin kebetulan Mungkin. kayak gitu Dia ngerasain cerita dari gitu, orang cerita gitu. orang gitu, jadinya dia memukul rata itu sebenarnya sih nggak boleh juga gitu. Apalagi dia seorang dosen Iya. teknik mesin, pahamlah tentang permasalahan itu. Harusnya kan saat dia ngelas di pinggir jalan pun dia tahu dong permasalahannya. Gue sih bukan menyudutkan atau apa, dia kan tahu harusnya permasalahannya. Bang ini dia terbiasa menghitung dengan ini kekuatan las segini. Mohon maaf karena mata kuliahnya setahu gue dia ngajarnya itu. Iya. Tuh. Gitu. Harusnya dia lebih paham. Maksud gue gitu, bukannya gue mau remehin skill dia atau apa gitu. Maksud gue harusnya dia paham. Sampai gue kesel ya, gue yang waktu itu ya udah pak, kalau ini kita gini aja, besok kita ngelas, kata gue. Mau ngelas apa, ayo bapak yang ngelas, saya ngelas, kita adu di situ. Gue gituin sama gue karena gue udah terlanjur sakit hati di situ. Iya. Teman-teman kelas gue pada diem semua. Akhirnya gue cabut ninggalin mata kuliah dia,
dan gue nggak lulus di mata kuliah Ya dia. pasti, gue Pasti. pasti itu. Gue nggak lulus, gue udah ini lah, Pasti. ya udah. Emang itu dosen siang. Bukan itu doang, Be. Bukan itu doang. Sebenarnya bukan itu doang, sama gue juga. Itulah. Makanya gue tuh pas kuliah nilai gue banyak yang nggak lulus itu karena itu. Gue rata-rata konflik sama dosen. Konflik sama dosen nilai gue nggak lulus gitu. Tapi kembali lagi sih, terlepas dari nilai lu konflik sama dosen nilai atau apa, kembali lagi basic dasarnya lu tuh udah punya untuk kelas. Sedangkan orang itu aja mau belajar ngelas aja kita butuh sertifikasi, jujur Ya. aja. Kita butuh sertifikasi. Mungkin lu kalau misalnya butuh sertifikasi ya gampang, lu udah ada basicnya kok gitu. Orang aja mau belajar las aja kita harus butuh sertifikasi di BLK lah, di inilah, itulah. Seperti itu. Artinya apa? Ya sebenarnya kembali lagi pelajaran itu hanya sebuah tingkat kemampuan di sekolah. Kembali lagi di masyarakat setelah lu selesai belajar, apa yang lu hasilkan? Apa yang lu bisa lu dapat? Kan kembali lagi kayak gitu. Dan gua pun belajar ngelas itu dari SD. Gua SD itu kalau yang kata bahasa bengkel itu belek ya. Disebutnya ada asap lasan dalam mata itu kayak nangis. Gua ngalamin itu kelas 4 SD. Gua kelas 4 SD, gua malam-malam nih bang, gua ngeliatin, kan dulu masih ada tukang tuh bang, ngeliatin tukang, gua ngelas, gua liatin pas malam-malamnya, kok mata gua berair ya perih gitu. Gua baru pertama kali ngerasain tuh asap lasan. Gua kata gua kenapa ya, gua sampai jalan dituntun bang begini bang, dituntun. Akhirnya gua inget banget tuh, gua sekolah nggak masuk 3 hari. Nggak masuk 3 hari, di situ gue sempat ngapok bang, kayaknya gue nggak mau nih di bengkel lagi. Dan dulu pun gue bang diem di bengkel sebenarnya gue tuh malu bang, malu. Dasarnya gini bang, kita kerja di bengkel nih bang, pinggir jalan. Kalau dilihat barang udah pasti bang, udah pasti kotor. Di situ awalnya gue malu, cuman gue inget banget omongan bapak gue pernah ngomong gini bang. Kalau emang rezeki tukang kelas gede itu bisa ngelebihin gaji insinyur. Gua nggak percaya. Nah pas gua bener-bener ada 100% di bengkel itu pas gua SMP kelas 3. Gua udah turun 100% di situ. Dan iya bang, gua ngerasain bang. Contohnya begini bang, kita langsung ke hitung-hitungan harga nih bang ya. Iya, oke. Ada orang bikin kanopi apa bikin pagar berapa meter misalkan ya, misalkan berapa meter, gua nggak mau nyebutin meter ya, misalkan berapa meter, misalkan nominalnya 5 juta apa 6 juta, itu 3 hari kelar bang. Itu cuma 3 hari. 3 hari, coba maaf nih bang ya, gua bukan ngelemehin yang kerja di ini, lu kalau kerja segitu ada nggak sih berapa balik? Nah, Berapa kali begitu bang. Nah di situ tuh bang, oh gue harus bener nih, gue harus bisa nih ngelas nih. Dan gue pun ngelas, walaupun notabene bokap gue punya bengkel bang, orang tua gue juga, gue nggak diajarin ngelas. Jadi gue sama bapak gue dilepas. oh itu. Terserah, lu mau ngapain nih? Awalnya gue ngelas, inget banget gue ngelas pertama nih bang, gue ngelas standar motor Ninja. Ngelas standar motor Ninja, karena dulu kan suka ada yang ngelas bang, suka kalau kata bahasa bengkel dapat komprengan nih, ngelas standar dikasih berapa, dan gue sehari-hari gue duduk di situ, gue notabene anak bos, gue nggak dikasih bang. Lu nggak gimana rasa lu bang? Lu anak bos nih, lu ngelihat yang kerja yang ngelas, kelihatan sama gue, lu nggak dikasih sepeser pun. Di situ timbul pikiran gue gini, berarti gue harus bisa ngelas nih. Nah di situ apa aja gue las-lasin. Makanya nih gue kalau ngeliat sekarang orang ada ya di channel YouTube tutorial ngelas, gue di pikiran gue mau ketawa aja karena dasar ngelas gini bang, nyambungin besi 1 ke besi 2, disambungin gitu kan. Kalau bahannya sama, kalau bahannya beda, nah oke lah kalau nyambungin besi mah
2 hari sehari lu bisa nyambungin besi, tapi kesononya itu pengalaman lu sendiri. Gue ngelas standar, gue dilempar bang sama konsumen, dilempar gue ngelas, apaan tuh, rapiin kerjaan lu. Gue 3 hari nggak ke bengkel, gue kata gue gila, kata gue begini ya, kata gue ya 3 hari gue, kata gue, bapak gue ketawa aja. Nah terus gua sono sampai akhirnya gua bisa. Gua nggak ngeliat tutorial, nggak diajarin orang tua, walaupun orang tua gua punya bengkel gitu. Makanya kalau basicnya ngelas itu gampang, lu beli trapo seharga 500.000, sisanya nekat lu sendiri, lu mau bisa apa enggak. Iya sih. Menurut gua ke situ sih, gua nggak nyalahin tutorial ya, cuman pengalaman yang gua dapet jelas begitu. Tapi tetap dengan basic yang ada lu harus tahu. Iya. Gitu. Jangan modal cuma nekat doang gitu aja, tapi kan ya benar, kembali lagi. Dia harus ada basic minimal pengetahuan umumnya tentang masalah alas. Nah intinya nekat lah gitu lu. Enggak juga nekat-nekatin, Pep. Ada kan orang yang belajar ngelas Ada sih emang. sehari 2 hari tuh pakai kacamata nggak kelihatan, akhirnya ngapok. Banyak gua ngedenger yang kayak gitu bang. Wah saya belajar ngelas kemarin begini, kapok lah. Dalam pikiran gua mah ketawa aja gua bang. Dulu juga gua begitu, sebelum lu juga gua dulu. Sama, semua juga dulu gitu. Dan itu pun bang ya, kalau misalkan kan ke bengkel gua suka ada tuh teman bapak gua, teman seperjuangan dia, yang sekarang notabene udah pada jadi bos, anak-anak buah dia udah pada punya bengkel sendiri. Gua kan suka ini bang ya, kalau ada teman bapak gua, Ki kopi, gua bikin kopi gitu nyuguhin. Itu dia di teman seperjuangan dia. Maaf ya, kalau nggak tutorial itu diketawain bang. Pada ketawa semua. Diketawain gua, makanya di pikiran gua enggak bikin tutorial kayak begini. Diketawain beneran demi Allah gua nggak sendiri. Itu bang basicnya kok. Sekarang dia udah pada nggak kuat di bengkel lagi, udah anak buahnya. Kan kalau las itu bang 100% orang kampungan gua. Yang nyiptain besi tempat itu orang kampungan gua. Rata-rata orang kampungan gua, makanya kalau misalkan gua main sama bapak gua ke tiap-tiap bengkel, dia tahu namanya, ini bengkel ini. Tahu bang. Makanya ketika konsumen, gua bikin kerjaan nih di bengkel ini tapi nggak beres, bapak gua ketawa aja karena tahu itu yang punya siapa. Gitu bang. Jadi kalau selama dia masih di Tangerang ya tahu semua. Bapak lu ini kali punya itu perhimpunan tukang las Indonesia. Kumpulan mungkin. Perkumpulan kan ini apa guyuban. Iya, bisa jadi gitu. Tapi bagus kayak gitu memang, pengetahuan itu memang bagus juga. Jadi kalaupun ngumpul itu lu teman-teman bapak lu paling yang diomongin las juga. Gimana? Sekarang harga besi di daerah sini. Wah, sekarang gini. Oh iya sama berarti gitu bang. Kadang ngomongin harga gitu. Kadang dia tahu, oh siapa sekarang udah ini di bengkel, iya nggak malu dia ya katanya, dengan notabene dia S1 sarjana. Tapi gue masih gini bang, gue kalau nyari duit ya nggak perlu detail, nggak perlu apa, yang penting finishing akhir lu dapatnya nominal berapa. Begitu bang. Kalau gue ya, gue banyak bang yang nentang, wah lu ngapain kuliah tinggi begini segala macam. Gue mau ketawa aja, yang ngerasain gua. Emang banyak sih Pep yang ngomong kayak gitu juga. Ngapain lu kuliah tinggi lagi? Gua tuh ngeliat gitu tuh gara-gara botak. Botak itu nggak malu waktu pas lulus kuliah sambil nunggu ijazah dia parkir. Ya. Kan kalau orang umum kan pandangannya aja ngapain tinggi S1 jadi tukang parkir. Mindsetnya sama dia tuh diubah. Nih lihat nih gua, tukang parkir aja harus S1. Gue mindset di situ. Padahal bercandaan, tapi gue pikir, oh iya ada benernya juga. Berarti setiap kerjaan itu lu nggak harus malu.
apapun itu. Toh dia juga sebenarnya kerjaan itu halal buat dia. Marketnya juga cuma malam doang. Paginya dia freelance. Jadi nggak usah dikaitkan dengan lu background lu pendidikan ini apa. Tapi kalau lu misalnya malu masih gedein gengsi, ya gue bilang mau apa? Di dunia industri ini lu kalah saing. Apalagi kak gue kadang kalau misalkan gue tidur bang, gue ngeliat bapak gue udah tua gitu, apa iya gue selamanya di bengkel gitu. Sedangkan gue yang anak pertama, gue masih kasarnya membebani orang tua gue gitu. Kadang gue suka sedih gitu loh. Kalau bengkel-bengkel lain bang, ada di sekitar gue, tadinya anaknya nggak mau terjun bang, bapaknya meninggal baru terjun. Itu bengkel kayak anak ayam kehilangan hidupnya bang. Konsumen kemana-kemana, itu sayang, itu gue jangan sampai kayak begitu. Makanya gue bener-bener di bengkel itu bang. Dan cita-cita gue sih, gue punya bengkel, gue pengen buka toko besi. Cuman emang modalnya nggak ini bang ya, nggak sedikit. Emang nggak sedikit. Tapi yang namanya ngimpi kan mungkin boleh gitu. Apalagi itu di bidang gue tahu gitu kan. Itu sih harapan gue bang. Dan nanti lu punya toko besi itu lu kan bisa mempekerjakan orang banyak, membuka lapangan kerja baru kan. Itu ya sebenarnya itu bagus. Dan itu bang, pas pertama kali gua kuliah bang ya, itu doa gua bukannya gua lulus kuliah, gua inget banget tuh. Gua pakai semes, gua di daerah ini muncul, kata gua ya Allah, mudah-mudahan gua kuliah, jangan sampai gua kerja sama orang. Doa gua itu terus bang, bukannya gua lulus kuliah harus lulus, enggak, doa gua itu terus. Bagus sih. Jadi lu emang harus mengembangkan bisnis keluarga. Walaupun bang yang bawa pas gua lulus kuliah, ada sempat beberapa yang bawa gua, dan itu pun bukan orang sembarangan bang. Dari DPRD ada, yang orang kampungan gua, yang tahun kemarin itu jadi ada penguasa lah di Tangsel, itu orang kampungan gua, di Banjar Patroman. Gua dibawa sama dia. Dan ada satu lagi di sekolahan di Tangerang, itu yang punyanya teman bapak gua. Jadi gua sempat mau dijadiin guru gitu waktu, terus mau diajak jadi disub di Tangsel, serius gua. Iya, terus mau dijadiin kerja di ini Sinarmas. Sampai orang tua gua gini bang, heran gua sama lu, bahasa kitanya ya bang ya. Yang bawa lu itu bukan orang ecek-ecek, tapi kok nggak ada yang nyangkut di lu. Nah di situ mungkin karena doa gua yang berangkat kuliah itu tadi, jangan sampai gua kerja sama orang. Betul. Gitu. Bagus sih, nggak masalah. Gitu. Lu mengembangkan bisnis keluarga lu. Takut lu jadi guru. Apa jadi guru? Iya bang. Apa gua sebutin sekolahnya? Jangan. Jangan. Enggak, gua bukan bayangin Iya. lu ini. Gua cuma bayangin lu cara ngajar lu itu kayak gimana. Anak orang dipukulin gua. Iya, itu doang. Gua sih inget gua. Salah dilas. Gua jadi gua di daerah ini ada, gua pas lulus kuliah gua ditelepon. Dia tuh ngeliat ijazah bang, ngeliat apa? Kayak apa sih, buku wisuda gitu bang. Iya. Wisuda bang kan ada nomor HP. Selamat siang Pak Apep. Wih kata gua, siapa nih? Bapak sudah kerja belum? Wih kata gua, kok pertanyaannya langsung ke situ nih. Itu pas angkat-angkatnya gua baru wisuda bang. Kalau belum, boleh Pak, barangkali Bapak berminat, Bapak datang ke sekolah ini. Gua datang tuh bang. Ternyata itu sekolah baru mau berdiri. Pas gua lihat kepala sekolahnya pun belum ada. Ya. Di daerah sini juga. Daerah sini. Bahkan dekat rumah lo bang. Situ. Kayak gua, ntar dulu, gua kayaknya pernah denger itu. Udah, tet, nggak usah sebutin sekolahnya. Iya, gua bukan nyampe sekolah, gua pernah denger ada beberapa orang pun yang di angkatan gua tuh ada yang ditelepon juga emang. Ada beberapa yang pada cerita nih, ada nggak sekolah dekat tempat lu? Ya ada, ini ada.
Dan itu bang, pas pertama gua datengin ya, ibu gua udah semangat gitu, senang gitu, anaknya mau cari kerja gitu. Pas gua datang, gimana? Nama sekolahnya ini kata bapak gua, nama bengkel itu sekolahnya, kayak nama bengkel. Gua nggak ngomong lagi tuh. Ibu gua udah ngarep banget gitu segala macam. Kadang gua kasihan di situ, ibu gua kayaknya udah ngarep gitu, pengen anaknya kerja gitu, S1 kerja yang benar gitu sih. Nama sekolah kayak nama bengkel. Iya ya. Kacau juga itu sekolah. Dari dalam lu ngelas nih, kerjaan kelas nih, ada nggak lu pengalaman yang menarik gitu kan? Tadi kalau gue berbicara dukanya kan udah ya dari segi bahasa, komplainan pelanggan atau apa. Ada nggak cerita yang unik gitu, menarik atau lucu lah gitu? Ada bang, kayak waktu itu kan kebetulan bengkel gua dekat kampus bang. Gua lagi ngelas, gua kerjaan lagi banyak tuh bang. Kayaknya gue pernah denger, tapi gue pengen denger lagi sih. Udah banyak gitu kan, cewek gitu bang, cewek. Dia ini kalau mungkin ceweknya nonton pasti kedengaran dia si ceweknya nih. Dia ngebor kunci motor. Dan itu pun gua pakai mata bor naci bang. Itu naci itu kalau di bengkel itu udah punya nama. Gua bor itu baja kuncinya, gua nyampe keringetan bang, sampai gua asah berapa kali, nggak bolong itu sampai si ceweknya, mas saya tinggal dulu ya ke Alfa, kan dulu samping bengkel gua Alfa tuh. Masih belum bolong juga mas. Iya mbak. Wah kata gue malu nih, gue kalau ngebor kunci doang pengen gak bolong nih. Nyampe gue lihat, gue asal lagi, baru bolong. Habis itu gue keringetan banget bang. Berapa mas? Karena itu ceweknya tuh lumayan cakep juga bang ya. Gue gengsi bang. Gue gengsi nih bang ya. Masa ngebor kunci harus dihargain sih. Ya. Gitu. Tapi dia ngelihat proses gue ngebor itu kayak Betul, gimana. ya. Gak usah mbak, bawa aja. Mas, gak apa-apa. Berapa saya bayar? Gak usah kata gua. Itu sih kalau di angkatan sih kayaknya angkatan di bawah setahun gua sih itu cewek itu tuh. Gak usah mas, gak usah. Udah gak usah mbak, bawa aja. Sampai gua kuncinya gua kontakin. Udah mbak jalan aja. Gua malu bang, pedahan bang. Gua hari itu gua ngambilkan dulu sepeser pun. Cuman gua malu bang di situ, malu banget gua. Bapak gua di situ ketawa-tawa aja gitu di dalam. Kayak gitu. Tapi kan lu nya malu Gua buat itu nggak jebol. Iya. Tapi si cewek ini menghargai jasa lu. Prosesnya seperti apa? Kan ada yang kebanyakan orang. Udah ngebor doang begitu aja, gampang. Pikirannya kan gitu, selalu gampang. Tapi kan semua juga butuh ilmunya, Pep. Butuh tekniknya juga kan. Yang mahal itu apa? Ilmu sama teknik dan prosesnya. Itu cewek bener. Ya, sekarang diibaratnya gini aja bang. Kita ke dokter nih, 200.000. Padahal kita kan suka lihat tuh bang yang obatnya ada harganya tuh bang, Iya. 6.000, apa 10.000. Tapi kita bayarnya gede. Itu tadi ilmunya yang mahal. Gitu bang. Pajak kayak gitu. Iya, ilmunya emang yang mahal, emang gitu. Malu gua di situ. Tapi katanya ada yang lebih lucu lagi katanya. Yang lu katanya mana kepake kolor ke kampus, naik lift, nganterin barang apa gimana? Yang mana gitu. Coba. Itu sih anak dulu kan ada yang kerja bang di bengkel gua sepantar gua. Gitu, orang Jawa juga. Karena gua tahu dia kerjanya sebrot, kasar. Gua khawatir kalau dia ke sana sendiri gitu kan. Akhirnya itu orang buru-buru. Wah, ya udah, gua pakai kolor. Gua pakai kolor kata gua. Dia pakai celana lepis, Bang. Karena gua kalau di bengkel gua pakai celana pendek terus, Bang. Iya. Dia pakai lepis, gua pakai kolor, pakai sendal, gua sendal jepit. Gua malu di situ. Padahal gua juga kuliah gitu. Tapi mungkin dia ngelihatnya gua ke dalam keadaan gitu bang ya.
Ya orang biasa aja gitu. Ketawa-tawa ya udah kata gua. Emang ini gini-gini sih, kerjaan gua kayak begini.